Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 31. Di sini saya akan menceritakan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di Indonesia. Selain perdagangan, ada juga dengan cara berdakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Bahkan mereka melakukan perkawinan dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan. Itu membuat Islam berkembang dan menyebar di berbagai daerah Nusantara. Salah satunya Tanah Jawa. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wali Songo diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap sebagai angka keramat. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Berikut adalah 9 wali dan cara mereka menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara bergaul di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Ia merangkul masyarakat Jawa yang tersisih akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak. Ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai di Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintah di Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang terkenal hingga saat ini. Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu diubah dengan nuansa Islam, di mana dengan memasukkan rabab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik, Sunan Derajat sangat mendukung kerajaan Demak. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam berdakwah memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita tentang sejarah Islam. Tidak hanya wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Cara itu dipakai untuk menarik dan mengambil hati masyarakat. 7. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Kedelapan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina.
Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisi tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Kesembilan, Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Javad Syahid, cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi Serapati atau Panglima Perang Kerajaan Islam Demak. Sekian dari cerita saya. Kalau ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.